Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas season 7 chapter 131. Gak usah cacat banyak baca, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Bailang yang bersama dengan Raja Angin pun kali ini sampai di negara pelupa atau negara Lilliput. Hal ini membuat penduduk di negara itu ketakutan dengan kedatangan Bailang. Raja Angin atau Raja Ruveng pun memperkenalkan pada Bailang jika mereka adalah rakyatku yang kagum melihat tubuh besarmu. Sang raja pun kemudian meminta untuk diturunkan. Dia pun disambut oleh anak dan istrinya serta pendeta kerajaan yang mengkhawatirkan keadaan dari sang raja. Raja Angin pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, bahkan dia kembali bersama dengan seorang teman. Pendeta pun lalu berkata, sebagai raja kamu terlalu sembrono. Istrinya pun mengatakan jika itu memang sudah watak dari sang raja, karena raja telah pergi dari kerajaannya ini selama 3 bulan dan tidak pernah ada kabar. Sang raja pun malah tertawa dan mengatakan sebagai raja dia akan mengambil resiko apapun demi rakyatnya. Si pendeta lalu bertanya, siapa manusia raksasa ini? Raja pun memperkenalkan bahwa dia namanya adalah Bailang. Mereka tidak sengaja bertemu di sungai pada saat itu. Bailang muncul dari dalam air dan menabrak perahu sang raja sampai hancur. Raja pun menyuruh Bailang mengatakan dari mana asalnya. Dan Bailang berkata bahwa dia berasal dari Gunung Tianyu. Tapi kemudian mengembara dan sampai di Gua Gyeonggi-di, lalu tidak sengaja muncul di tempat ini. Bailang juga berkata bahwa dirinya sedang buru-buru dan harus meninggalkan kerajaan Lilliput ini, lalu bertanya di mana jalan keluarnya. Raja Ruveng pun berkata, sayang sekali, kami tidak tahu jalan keluar. Hidup kami hanya sebatas kerajaan Lilliput ini. Hei Bailang, apakah kamu lihat dinding besar itu? Bailang pun menoleh ke dinding besar. Dan sang raja mengatakan bahwa dinding besar itu telah memisahkan kita dengan dunia luar. Bahkan kita tidak pernah tahu dunia luar itu seperti apa. Bailang bertanya, apakah kalian tidak pernah melihat puncak dinding ini? Sang raja mengatakan, tidak pernah sama sekali. Dan Bailang bertanya kembali, apa kalian tidak ada keinginan untuk memanjat agar kalian tahu apa yang sebenarnya ada di puncak sana? Sang raja kemudian menjawab, dulu pernah ada orang-orang kita yang memanjat, tapi mereka tidak pernah kembali. Dan setiap kegagalan pasti akan menimbulkan bencana di negara kami ini. Maka dari itu, sampai sekarang tidak pernah ada yang berani mencoba memanjatnya lagi. Makanya aku berkelana meninggalkan negara ini untuk mencari cara lain. Bailang pun dengan lirih mengatakan, benarkah seberbahaya itu memanjat dinding ini? Kini Bailang menatap dinding besar itu dan mengatakan, apa boleh buat, aku sedang buru-buru demi Xiaoyu dan aku akan memanjatnya. Raja Ruveng kembali memperingatkan jika ini sangat berbahaya, dan Bailang tetap dengan pendiriannya karena dia tidak punya cara lain. Keputusan Bailang ini membuat seluruh rakyat pelupa atau rakyat Lilliput resah dan takut jika turun bencana di negara mereka. Nenek pendeta pun marah dan berteriak menolak tegas Bailang untuk memanjat dinding ini, karena terakhir kali ada yang mencoba memanjat tiba-tiba turun wabah penyakit yang membuat salah satu anak dari negara ini meninggal. Tiba-tiba Raja Ruveng pun mengangkat tangannya dan berkata, cukup, tidak perlu ribut, dia bukan rakyat dari negara ini. Kalian tidak perlu khawatir dengan adanya bencana. Dan kini, sang Raja Ruveng membiarkan Bailang untuk memanjat, tapi dia juga ingin ikut dengan Bailang. Keputusan ini membuat nenek pendeta semakin rewel. Tapi sang Raja Ruveng juga sudah memutuskan, karena dia tidak ingin rakyatnya terbelenggu di tempat ini dan tidak pernah tahu seperti apa dunia luar sana. Sang Raja akan mengambil resiko apapun untuk menemukan sebuah kebenaran. Anak dari sang Raja pun kali ini mendekat dan mengatakan, ayah jangan pergi, karena sangat berbahaya. Raja Ruveng malah tertawa. Kemudian Raja Ruveng berkata bahwa dia tidak takut mengambil resiko, karena jika hidup tidak untuk mencari sebuah kebenaran, maka hidupmu akan sia-sia. Sang raja lalu meyakinkan pada seluruh rakyatnya bahwa dia akan kembali dengan selamat. Lalu sang raja kali ini menunjuk Bailang bahwa dirinya sudah mantap untuk ikut memanjat dinding bersama Bailang dan minta dibuatkan keranjang agar bisa diikatkan dengan tubuh Bailang.
Kemudian Raja Rufeng menyuruh rakyatnya untuk mempersiapkan 100 porsi makanan untuk Bailang agar dia lebih bertenaga dalam memanjat dinding ini. Dan kini keranjang pun sudah jadi lalu diikatkan pada tubuh Bailang. Bailang kemudian menatap dinding yang tinggi dan dia sudah mantap akan memanjatnya. Dia pun kemudian mulai memanjat selangkah demi selangkah. Hal ini membuat rakyat Lilliput takut jika benar-benar terjadi bencana besar karena ulah Bailang dan Raja Rufeng. Tapi Bailang kali ini terus naik. Raja lalu minta Bailang menceritakan sebenarnya ada apa di kehidupan luar sana. Bailang pun menjawab, ada banyak, antara lain manusia, iblis, dewa, naga, dan masih banyak lagi. Raja pun menjadi semakin penasaran dan ingin segera melihat dunia luar. Dia tidak peduli jika setelah melihatnya, dia pun menjadi mati. Hal itu tidak akan menjadi masalah untuk Raja Rufeng, karena rasa penasarannya sudah terpuaskan. Bailang kemudian berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Raja Rufeng. Dan Raja Rufeng pun berterima kasih lalu mengatakan bahwa Bailang adalah raksasa yang baik hati. Tiba-tiba segerombolan burung gagak hitam pun datang menyerbu. Raja Rufeng berteriak panik dan mengatakan, burung raksasa telah datang. Mereka yang telah membunuh para pemanjat dinding dari negaraku. Bailang pun kemudian melirik dan dia menghalau burung gagak itu. Dalam sekejap burung gagak pun kabur. Raja Rufeng kali ini merasa lega karena Bailang bisa mengusir burung gagak. Dan Bailang mengatakan bahwa itu hanyalah burung gagak biasa. Tiba-tiba segerombolan rayap pun kali ini muncul. Raja Rufeng kembali berteriak bahwa mereka sangat ganas. Bailang menatap tajam dan berkata, itu hanyalah rayap biasa. Kemudian Bailang menggunakan kekuatan naga Yuso dan melewati rayap itu dengan sangat mudah. Kini Bailang pun meluncur dengan cepat melewati seluruh rintangan. Hal ini membuat Raja Rufeng kagum dengan kekuatan Bailang. Dan akhirnya Bailang pun sampai di puncak dinding. Tiba-tiba saja, dia pun dibuat terkejut. Di bawah dinding ini nenek pendeta sedang melakukan ritual agar tidak terjadi bencana dengan apa yang telah dilakukan oleh raja mereka. Seluruh rakyat pun kini memohon agar dewa tidak menurunkan bencana. Hal ini dimanfaatkan oleh nenek pendeta untuk melakukan kudeta dengan memprovokasi rakyat Lilliput untuk tidak lagi menganggap Raja Rufeng sebagai raja mereka. Salah satu rakyat pun tidak setuju, karena yang dilakukan Raja Rufeng adalah untuk kebaikan semuanya. Kata-kata ini membuat nenek pendeta menjadi marah. Dia pun kemudian menyuruh rakyat yang lain menangkap dan membunuh rakyat yang membela Raja Rufeng, kemudian dikorbankan pada dewa. Hal ini membuat istri dan anak dari Raja Rufeng menjadi ketakutan. Sang istri pun lalu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kelakuan nenek pendeta. Di atas tembok, Bailang dan Raja Rufeng melihat tempat ini seperti kediaman seseorang. Raja Rufeng lalu mengatakan bahwa tempat ini mirip dengan halaman belakang seseorang yang terawat dengan rapi. Bailang dan Raja Rufeng pun kemudian menyusuri tempat itu dan tiba-tiba saja seseorang pun muncul lalu mengatakan, "Hei, siapa itu?" Ternyata yang muncul itu adalah siluman mimpi pemilik tempat ini. Dia pun bertanya pada Bailang, "Kamu siapa dan bagaimana kamu bisa masuk ke peternakanku?" Kemunculan siluman mimpi ini membuat Bailang dan Raja Rufeng terkejut. Siluman mimpi kemudian bertanya, "Apakah kamu datang dari bawah?" Bailang pun menjawabnya, "Benar, aku datang dari negara Lilliput pelupa. Aku sedang dalam perjalanan kembali ke jalan monster." Siluman mimpi pun bertanya, "Kenapa kamu bisa muncul di negara Lilliput? Tahukah kamu bahwa negara itu adalah peternakanku?" Bailang pun kaget dengan kata-kata dari siluman mimpi ini. Kemudian siluman mimpi kembali menjelaskan bahwa negara Lilliput adalah negara buatannya. Dia juga sengaja menciptakan spesies Lilliput untuk penghuni negara itu. Kehidupan para Lilliput itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh siluman mimpi. Kadang siluman mimpi menjatuhkan batu agar seolah terlihat seperti bencana alam. Hal ini sangat menyenangkan bagi siluman mimpi, karena dia bisa memanen emosi seluruh penduduk dari rasa senang, takut, sedih, dan juga yang lainnya. Itu akan menjadi makanan yang lezat untuk siluman mimpi. Bailang pun kini hanya bisa diam saja mendengar penjelasan dari siluman mimpi. Tapi tiba-tiba saja Raja Rufeng berteriak mustahil, karena dia menganggap dirinya dan seluruh rakyat Lilliput bukan spesies buatan siluman mimpi. Mereka punya kehidupan yang nyata dan normal. Teriakan ini membuat siluman mimpi mengatakan, "Oh, ternyata ada salah satu spesiesku yang ikut naik ya." Raja Rufeng lalu berteriak, "Aku adalah Raja Rufeng, dan aku bukan spesiesmu." Siluman mimpi dengan santai mengatakan, "Kamu itu spesiesku." Dan Raja Rufeng pun kembali berteriak dengan mengatakan dia tidak percaya jika kehidupan dirinya dan rakyat Lilliput yang lain adalah rancangan dari siluman mimpi.
karena sang raja memiliki kehidupan dan keinginannya sendiri. Siluman mimpi pun mengatakan bahwa itu semua hanya ilusi. Semua yang kamu alami hanyalah sebatas mimpi, dan semua itu akulah yang memberikannya padamu. Aku juga bisa mengubahmu menjadi spesies lain. Jangan konyol. Semua yang kamu alami itu tidak nyata. Raja Rufeng pun merasa tidak percaya jika istri, anak, dan rakyat Lilliput semua itu hanyalah mimpi yang tidak nyata. Sang raja pun kini menjadi frustasi dengan apa yang sedang dia alami. Hal ini membuat Bailang khawatir dan memanggil Raja Rufeng. Sang raja kemudian berkata, "Raksasa Bailang, sekarang aku sudah melihatnya. Ternyata pemandangan di luar tembok sangat kejam dan membuatku putus asa. Ternyata keberadaanku ini hanyalah sebuah ilusi." Bailang pun terdiam, dan kini siluman mimpi tak menyalahkan kedatangan dari Bailang ke tempat ini karena semua itu terjadi secara tidak sengaja. Siluman mimpi kemudian memberitahu Bailang bahwa jalan untuk kembali ke jalur master adalah lewat sana. Bailang merasa senang karena dia bisa pergi dari tempat ini, tapi dia juga merasa khawatir dengan keadaan dari Raja Rufeng. Siluman mimpi lalu menyuruh Bailang untuk segera pergi. Bailang pun berlari dan berharap bisa segera menemukan Xiaoyu. Tapi kini langkah dari Bailang semakin melambat karena dia ragu untuk meninggalkan Raja Rufeng. Bailang pun berhenti dan dia ingat kata-kata dari Biksu Tong. "Jika kamu ingin selalu dalam kebaikan, maka tolonglah apapun kesusahan orang yang ada di depanmu. Dan sementara, tunda dulu tujuan aslimu." Kini Bailang kemudian berkata di dalam hatinya, "Xiaoyu, kamu pasti bisa mengerti." Di saat yang sama siluman mimpi akan menghukum Raja Rufeng karena telah berani memanjat dinding. Dan dia akan mengubah Raja Rufeng menjadi spesies lain. Semua ingatan dari Raja Rufeng akan dihapus, dan dia akan dijadikan identitas yang berbeda di negara Lilliput. Sang raja yang tidak terima pun kali ini melemparkan pedangnya sampai mengenai kepala siluman mimpi. Hal ini membuat siluman mimpi semakin emosi dan akan mengubah Raja Rufeng menjadi pengemis yang selalu tersiksa dan hidup dalam penderitaan. Tiba-tiba saja Bailang pun datang dan menabrak siluman mimpi dari belakang, kemudian menyelamatkan Raja Rufeng. Hal ini membuat siluman mimpi kaget dengan apa yang telah dilakukan oleh Bailang. Bailang lalu mengatakan, "Maaf, karena aku mengganggu kesenanganmu, tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu menyiksa makhluk hidup yang lain. Hal itu benar-benar membuatku jijik dan marah denganmu." Siluman mimpi yang sambil emosi pun kali ini mengatakan, "Tapi mereka itu adalah spesies peliharaanku." Dan Bailang dengan tatapan mata yang tajam, dia kemudian menjawabnya, "Tidak, kamu salah. Mereka adalah makhluk yang nyata." Kata-kata ini membuat Raja Rufeng menjadi terkejut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Bailang akan membunuh siluman mimpi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shot. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.